Di ruang UGD sebuah rumah sakit, nampak sekeluarga sedang membacakan surah Yasin kepada seorang bapak yang terbaring tidak berdaya. Bapak itu sedang sakaratul maut, namun seolah dia masih enggan melepas nyawa dari raganya. Sementara angka-angka indikator pada alat ventilator menunjukkan semakin menurunnya tanda-tanda kehidupan. Bunyi khas seperti alarm pada alat itu pun semakin terdengar. Dua orang tenaga medis dengan sigap menangani si bapak. Mereka berusaha semampunya untuk mengembalikan kesadaran si bapak. Namun sepertinya sia-sia. Dan salah seorang tenaga medis mengatakan, "Mohon maaf, yang kita khawatirkan sepertinya akan terjadi. Kondisi Bapak semakin kritis. Silahkan pihak keluarga jika hendak mendoakan Bapak," kata si petugas medis. Saat para tenaga medis undur diri, semakin merapatlah keluarga si bapak ke ranjang si bapak. Dan satu-satunya anak lelaki dari sekeluarga si bapak merasa heran melihat tenaga medis meninggalkan bapak yang sedang terbaring dengan kedua kelopak matanya ditutup kapas dengan plester. Ia pun lalu memeriksa ada apa dengan mata si bapak. Nampak mata si bapak terbelalak seperti menatap sesuatu. Lelaki itu adalah anak pertama dari si bapak yang sedang sekarat. Ia lalu membisikkan sesuatu ke telinga kanan ayahnya. "Pah, Papa udah capek. Papa udah waktunya istirahat. Jangan khawatirkan Mama dan adik-adik. Nanti Tono yang jaga nggak apa-apa." Ia lalu membelai kening ayahnya sambil membacakan 2 kalimat syahadat. Sepintas Tono melihat bibir ayahnya seperti bergetar. Tono yakin ayahnya sedang berusaha mengikuti kalimat syahadat yang dibimbingnya mengantar pada hembusan nafasnya yang terakhir. Alat ventilator berbunyi melengking. Tono lalu sempat membuka kapas dan plester yang menutup mata ayahnya. Dan sekarang kedua mata itu sudah menutup. Singkat cerita, jenazah si bapak kini sudah berada di rumah. Para handai tolan, kerabat juga tetangga sekitar berdatangan melayat. Kini, tubuh kaku si bapak yang telah dikafani ditutupi kain jari. Terlihat, di atas kainnya terdapat daun pandan yang diuntai dengan benang seperti kalung. Sontak saja wangi pandan menyeruak memenuhi isi ruangan. Dan malam harinya saat Tono bersiap tidur, dia merebahkan tubuhnya, namun pikirannya menerawang mengingat masa-masa bersama ayahnya dulu. Ia juga ingat saat terakhir ayahnya di ruang rawat rumah sakit. Ayahnya yang saat masuk rumah sakit dikarenakan stroke berat. Sore itu kondisinya sebenarnya sudah membaik. Sudah mulai mau makan. Namun menjelang tengah malam, tiba-tiba ayahnya mengerang kesakitan. Tono kembali berusaha memejamkan matanya untuk tidur. Ia lalu memiringkan tubuhnya menghadap tembok dan ia terperanjat, lalu memicing-micingkan matanya. Dalam pandangan Tono, guling yang telah berubah menjadi motif kain jarik yang tadi pagi digunakan menutup jenazah ayahnya. Tono pun sontak bangun dari tidurnya. Kini matanya melihat sesosok tubuh teronggok di ranjangnya.
Tubuh yang tergolek di ranjang Tono adalah sosok ayahnya. Jantung Tono berdesir, antara takut dan kaget bercampur. Lalu sosok ayahnya itu berkata, "Titip mama dan adik-adikmu, sekarang kamu adalah kepala keluarganya." Tono gemetaran. Ia tidak mampu berkata apa-apa. Sampai tidak lama kemudian sosok ayahnya itu menghilang, berubah kembali menjadi guling. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Kini Tono kian disibukkan pekerjaan di kantornya. Ia staf bagian keuangan pada sebuah perusahaan perdagangan. Tak jarang juga ia pulang larut malam dikarenakan harus lembur. Apalagi jika menjelang akhir-akhir bulan. Oh ya, Tono memiliki 2 adik, dan keduanya perempuan. Adik pertamanya Nova saat ini sedang kuliah semester akhir. Nova memiliki teman dekat laki-laki usianya jauh lebih tua. Namanya Lukman. Sewaktu ayahnya masih hidup, Nova kerap bersitegang dengannya karena ayahnya menentang hubungannya dengan Lukman. Bukan apa-apa, Lukman ini sudah memiliki istri dan 2 orang anak. Tapi Nova selalu membela Lukman. Menurutnya Lukman tidak bahagia dengan perkawinannya dan sedang dalam proses perceraian dengan istrinya. Sejak ayahnya meninggal, Nova malah semakin berani berhubungan dengan Lukman. Dia bahkan tanpa merasa berdosa mengajak Lukman ke rumahnya. Sedangkan si bungsu juga seorang perempuan, namanya Dara. Dia masih duduk di kelas 11 SMA. Sejak ayahnya meninggal, dia sering pulang malam. Beberapa kali malam minggu bahkan tidak pulang ke rumah. Jika ibunya bertanya, dia berdalih menginap di rumah sahabatnya untuk mengerjakan PR. Padahal sebenarnya Dara berpesta di klub malam bersama teman-temannya. Sang ibu pun bahkan sudah kewalahan dengan kelakuan kedua putrinya. "Kamu kan tahu, Nov, papa kamu tidak setuju hubungan kamu dengan Lukman," kata ibu kepada Nova. "Sudah lama, aku bukan anak kecil lagi. Lagi pula mana papa sekarang? Dia udah gak ada. Aku gak butuh restu mama," jawab Nova. Sedangkan oleh Dara, Mama dibuat terus-terusan mengelus dada dikarenakan khawatir akan kebiasaan pulang malam anak gadis bungsunya. Setiap Mama bertanya dari mana, hanya dijawab, "Biasa lama, main sama si Anu." Lalu bergegas masuk ke kamar melanjutkan kesibukannya dengan HP-nya. Dengan kejadian tersebut, sang ibu akhirnya menegur Tono atas kelakuan kedua adik-adiknya. "Mama kan tahu aku sibuk di kantor," begitu jawaban Tono. Namun, walau bagaimanapun, sebagai anak pertama Tono rupanya masih memiliki rasa tanggung jawab. Jika kebetulan ada di rumah, ia mencoba menegur Nova. Namun bukannya menurut, Nova malah mendebat sengit Tono. Lain lagi dengan Dara. Jika Tono menasehatinya, dia mengiyakan saja. Namun perhatiannya ke layar HP-nya saja sambil cengar-cengir sendiri.
Atas kondisi itu, sang ibu malah semakin sering pergi ke rumah orang tuanya di luar kota dan menginap di sana setidaknya 2 minggu. Ibu seperti tidak kerasan di rumah. Tono tidak ambil pusing. Dia berpikir dia sedang mengejar karir dan kedua adik-adiknya bukan anak kecil lagi. Bodoh amat lah, urus diri sendiri aja, gumamnya. Hingga suatu malam, Tono terbangun dari tidurnya karena perutnya terasa mulas. Ia melihat jam tangannya, jam menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Ia pun lalu keluar dari kamar tidurnya menuju ke kamar mandi. Saat di dalam kamar mandi di tengah membuang hajatnya, ia mendengar sesuatu di luar kamar mandi. Bruk, bruk. Sontak, Tono memasang telinga kanannya mencoba menerka suara apakah gerangan di luar. Bruk, bruk. Itu seperti suara orang yang sedang melompat. Dan suara itu semakin mendekat hingga tepat di depan pintu kamar mandi. Suaranya berhenti di depan pintu. Lirih Tono dalam hati. Sesaat kemudian, Tono mencium wangi sesuatu. Iya, wangi pandan. Sontak, bulu kuduknya meremang. Dia merinding. Keringatnya bahkan mulai keluar dari keningnya. Ia pun memutuskan untuk menyudahi buang hajatnya. Dan saat hendak membuka pintu kamar mandi, dadanya berdegup kencang. Saat keberanian terkumpul, dia buka cepat-cepat pintu kamar mandi. Tidak ada apapun. Tono pun lalu setengah berlari bergegas masuk ke dalam kamarnya. Dia menarik selimut hingga seluruh tubuhnya tertutup. Dan bunyi itu terdengar lagi. Bruk, bruk. Kini bunyi sesuatu atau seseorang seperti sedang melompat-lompat terdengar dekat sekali. Di dalam kamar bersamanya. Bruk, bruk. Terdengar bunyi itu berhenti dekat ranjang tidur Tono. Lalu terdengar suara setengah berbisik lirih dan paruh memanggil namanya. Tono, Tono. Sontak, Tono semakin gemetaran di balik selimut. Wangi pandan kian pekat tercium di hidungnya. Lalu suara itu terdengar lagi. Tono, mana janjimu, Tono? Tono. Dengan gemetar, Tono menjawab. Maafkan aku, Papa. Aku gagal, jawab Tono. Itulah kata-kata terakhir yang Tono ingat sebelum semuanya menjadi gelap.